Tuhanlah pengharapanku. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16. Saya harap pendengar Radio Citra Kasih juga di rumah bisa membuka dan kita akan sama-sama membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Tuhanlah pengharapanku. Ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjadi pengharapan kita? Ya, apalagi kalau kita melihat akhir-akhir ini, ya, berapa waktu lalu ada kenaikan bahan bakar minyak, ya, mungkin karena pengaruh global, ya, pengaruh, ya, dunia yang mau tidak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM, dan ini tentu berdampak pada berbagai segi kehidupan manusia, ya, secara khusus kita yang ada di Indonesia. Dengan kenaikan ini akan berdampak pada, ya, berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, dengan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM ini, apakah kita akan mengalami kehilangan harapan atau kita masih punya pengharapan bahwa walaupun di tengah masa yang sulit, bahwa pengharapanku Tuhan, saya bisa menaruh pengharapanku, aku tidak akan kehilangan harapan, tapi bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Ya, sebab dikatakan tadi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya yakin dan percaya bahwa saudara pendengar Radio Citra Kasih yang hidup di dalam Tuhan Yesus, kita tidak memikul, kita tidak menanggung beban kita sendiri, tapi kita percaya bahwa imam besar itu, yaitu Yesus Kristus, ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita pernah dicobai mungkin oleh keadaan-keadaan, oleh situasi. Yesus juga pernah dicobai. Dia ketika datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa umat manusia, dosa dunia. Dia mengalami hal yang sama dengan kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Jadi kita bangga memiliki Allah, yaitu imam besar yang kita punya. Dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya saja bedanya, dia tidak berbuat dosa. Dikatakan di ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, bedanya kita dengan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berbuat dosa, sedangkan kita masih bisa berbuat dosa. Ya, masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Mendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti saya katakan bahwa Tuhanlah pengharapanku, Yesus adalah pengharapanku. Ya. Kenapa saya bisa katakan, atau kenapa bisa dikatakan Yesus adalah pengharapanku? Karena
firman Tuhan sudah mencatat bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan yang mampu merasakan segala apa yang kita alami. Ya. Kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kita alami, Tuhan Yesus turut merasakan. Karena Dia adalah Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah yang bisa merasakan segala keadaan umatnya, apapun yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh umatnya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi bukan saja Kristus dapat merasakan kelemahan saudara dan saya, tapi Yesus juga ya tidak pernah terlambat di dalam mengulurkan pertolongannya. Makanya dikatakan dalam pujian, pertolonganmu tidak pernah terlambat ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat ya. Seringkali kita yang merasa pertolongan Tuhan itu terlambat, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi imam besar kita yaitu Yesus Kristus tidak hanya merasakan kelemahan kita, tapi dia juga dari kelemahan itu dia juga mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya dalam segala kelemahan yang kita sedang hadapi. Ya, hanya saja kadang banyak orang mengharapkan pertolongan bukan kepada Tuhan, atau banyak orang ketika mengalami masalah, ya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus ketika menghadapi masalah dalam hidupnya, mengalami kesulitan dalam hidupnya, tidak jarang pengharapannya bukan kepada Tuhan, tapi pengharapannya kepada manusia. Nah, ini yang salah, ya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan hidup, masalah, kesulitan hidup, harusnya pengharapan kita hanya kepada Kristus saja. Seperti pujian dikatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, harusnya pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Sehingga ketika kita menaruh pengharapan kepada Yesus, Dia akan membukakan jalan-jalan untuk kita mampu keluar dari setiap persoalan hidup kita. Ya. Hanya saja yang saya katakan tadi, tidak jarang orang mengharapkan pertolongan dari para pembesar dengan anggapan bahwa mereka pasti akan mampu membereskan persoalan yang dihadapinya. Ya, seringkali kita menaruh harapan kita bukan kepada Tuhan, tapi kita menaruh harapan kita kepada manusia yang mungkin kita pikir mampu akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tapi itu salah besar. Ya. Mungkin nantinya manusia yang tolong kita, tapi yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita minta pertolongan kepada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan menggerakkan orang yang bisa menolong saudara dan saya untuk keluar dari setiap persoalan dan masalah kita. Cuma tadi saya katakan, yang menjadi persoalan seringkali ketika kita menghadapi tantangan hidup, kesulitan hidup, bukan kita mencari Tuhan, bukan kita mencari imam besar kita itu Yesus Kristus, tapi kita mencari manusia yang menurut anggapan kita bisa menolong kita untuk keluar dari setiap persoalan hidup kita. Saya bilang ini keliru. Ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber yang bisa menolong saudara dan saya, yaitu imam besar kita, Yesus Kristus. Ya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Yang menjadi masalah adalah walaupun orang atau manusia yang kita anggap mampu menolong kita, walaupun dia mampu, ya, mungkin secara manusia dia mampu dan sanggup untuk menolong, ya. Namun, apakah dia punya sikap peduli untuk menolong saudara dan saya? Segera untuk menolong saudara dan saya.
Belum tentu. Ya, mungkin orang kita anggap bisa menolong kita, tapi belum tentu hatinya tergerak untuk menolong saudara dan saya. Tapi ketika kita menghampiri tata imam besar kita Yesus Kristus, dia mampu menggerakkan siapa saja ya untuk menolong saudara dan saya keluar dari setiap persoalan hidup. Imam besar kita mampu melakukan segala sesuatu karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta ini, pengendali seluruh alam semesta ini termasuk saudara dan saya yang ada di dalamnya. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ya realita hidup yang mungkin di saat-saat ini, sekarang ini banyak orang mengeluh dengan harga-harga yang naik, yang melambung naik, membuat hidup kok semakin sulit rasanya ya. Tapi kembali, sesulit apapun keadaan, kita jangan kehilangan harapan, karena pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang mampu melampaui segala akal manusia. Mungkin bagi manusia tidak mungkin bisa diselesaikan, tapi bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, karena Dia adalah Tuhan, mampu melakukan segala sesuatu. Ialah imam besar kita. Ya. Ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi masalah, datang kepada imam besar kita. Minta pertolongannya, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongan imam besar kita, pertolongan Tuhan Yesus selalu tepat pada waktunya. Ya. Pertanyaan, mau nggak kita ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, ketika kita menghadapi masalah hidup ini, mau nggak kita datang kepada imam besar kita untuk minta pertolongannya? Itu kembali kepada kita masing-masing. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, saya sudah katakan tadi, ya, Tuhan kita, imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, Ia tidak pernah mengabaikan setiap seruan umatnya. Apa yang kita serukan kepadanya pasti Tuhan dengarkan, pasti Tuhan Yesus dengarkan. Jadi tidak hanya mendengarkan, Ia juga tidak pernah terlambat di dalam menjawab setiap doa-doa saudara. Ya. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, katanya tidak terlambat, tapi saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok tidak didengar-dengar Tuhan. Nah, kembali kita harus memahami bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan tidak sama. Ya. Mungkin 1000 tahun di mata manusia bisa 1 hari di mata Tuhan. Ya, 1000 jam di mata manusia bisa 1 jam di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya dari dulu dikatakan sudah dekat, tapi kok nggak datang-datang. Ingat kembali bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia, karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, hanya 24 jam, sedangkan Tuhan tidak batasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi ya percaya, yakin dan percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan Tuhan dengarkan. Walaupun jawabannya mungkin belum ada, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat itu, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menjawab setiap doa kita. Sehingga di dalam segala keadaan kita tidak perlu berputus asa, tapi selalu punya harapan di dalam Tuhan bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, kita mampu untuk melewatinya bersama Sang Imam Besar kita, yaitu Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita akan dengarkan satu pujian lagi dari anak SMK Paulus, sebelum kita lanjutkan. Coba kita lihat contoh Alkitab di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, pasal 20 dan 21, tapi kita tidak akan baca semuanya. Nah, ini tentang Hizkia, ya, 2 Raja-Raja. Saya akan bacakan Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang yang punya harapan kepada Tuhan, bukan ketika menghadapi masalah dia menyerah atau dia putus asa
ya, dia terlarut di dalam masalahnya, tapi dia lari kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan, tokoh Alkitab yang kita bahas 2 minggu lalu tentang Hana, Elkana yang punya istri 2, Hana dan Penina. Walaupun Hana ya tidak punya anak dan menjadi aib pada masa itu, tapi Tuhan mengasihi dia. Hana tidak larut di dalam kesedihannya, di dalam masalahnya, tapi dia lari kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap seruannya, ya, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Dia punya anak yang tidak mungkin, ya, bagi ukuran masyarakat pada saat itu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lahirlah Samuel yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, tokoh kedua yang coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, yaitu Hizkia, ya, Raja Israel. Ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Coba ini, kalau sakit dan ya mungkin tidak ada harapan, ya, hampir mati. Ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Coba kalau kita ada orang datang, gembala kita atau pendeta kita, udah sampaikanlah pesan-pesan terakhir. Nah, gimana rasanya ya pesan-pesan terakhir? Ya, apakah kita akan semakin sehat atau malah tambah drop gitu ya? Kalau ada orang berkunjung ke rumah kita, apalagi pemimpin atau pendeta kita datang dan berkata, sampaikanlah pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Apakah sakitnya langsung sembuh atau malah tambah drop gitu ya? Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Coba kita lihat ya. Ketika Yeremia datang dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, ini kata-kata yang bukan memberikan harapan gitu, tapi malah membuat orang yang sakit semakin putus asa. Tapi coba kita lihat apa yang ini lakukan Hizkia di pasal 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, perlu kita perhatikan di ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan dia meratapi atau minta belas kasihan kepada Yesaya, tolong doakan jangan saya mati. Tidak. Ya, tapi dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya, artinya dia mencari Tuhan. Ya, di tengah masalah yang dia hadapi, sakit penyakit yang dia hadapi, bukan minta belas kasihan kepada pemimpinnya atau kepada rohaniawan atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi dia memalingkan, mencari muka Tuhan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini contoh yang harusnya kita ambil ya, ketika saudara pendengar radio Citra Kasih menghadapi masalah di dalam hidup ini. Nggak usah lari ke sana kemari, cerita ke sana kemari, tapi lari kepada Tuhan. Ya, lari kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, bukan curhat kepada tetangga, curhat kepada orang-orang yang ada dengan sekitar kita, curhat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan Hizkia, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan dengarkan doanya. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Coba ya. Pendetanya balik lagi, Yesaya balik lagi dan berkata, sampaikanlah kepada Hizkia, ya, begini firman Tuhan, telah aku dengar doamu. Tadi dikatakan ketika Hizkia menghadapi masalah, dia bukan larut di dalam masalahnya, bukan meratapi sakitnya, tapi dia berpaling kepada Tuhan
dan minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan dikatakan, telah aku dengar doa Hizkia dan telah kulihat air matanya. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Tidak hanya disembuhkan penyakitnya yang tadinya sudah dikatakan tadi, sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu, karena hari ini engkau akan mati. Di ayat 6 kita akan lihat, Tuhan berkata, aku akan memperpanjang umurmu, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dengan tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, jadi tidak hanya bonus disembuhkan, bonus diperpanjang umur, kemudian kedamaian dalam kota yang dia pimpin, luar biasa. Ya, ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa ketika saudara dan saya, sesulit apapun keadaan saudara, jangan pernah lari mencari pertolongan manusia, tapi larilah kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Sampaikanlah setiap keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap tangisan kita, setiap air mata kita, setiap kelemahan kita. Tuhan tahu. Dan Allah yang kita sembah, imam besar kita itu Yesus Kristus, sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah saudara dan saya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru di dalam setiap hidup kita, bahwa kita punya imam besar yang mampu membawa kita keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, untuk menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang punya harapan, bukan orang-orang yang putus asa melihat keadaan yang sedang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Pertama, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, secara khusus untuk